Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikian. Topik kita hari ini membahas tentang mengenal diri. Saudaraku, kata ucaplah syukur senantiasa. Dan itu adalah firman Tuhan. Di Efesus 5 ayat 20. Dikatakan dan diajarkan kita agar selalu mengucap syukur senantiasa di dalam hal apapun itu. Dengan kata ucaplah syukur senantiasa hanya dapat diucapkan bagi manusia yang mampu mensyukuri apa yang ada dalam hidupnya. Apa yang ada dalam hidupnya. Dia selalu bersyukur, saudaraku. Ya, dia selalu tersenyum dan selalu mau mengucapkan syukur dan kata cukup itu di hadapan Tuhan. Itulah orang yang bisa mengucap syukur. Mampu dan sanggup untuk hidup dengan apa yang ada Tuhan berikan kepadanya. Atau manusia yang mampu bersabar dengan apa yang ada dalam hidupnya. Dia sabar. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia disenangi orang, tidak disenangi orang, dia sabar. Dia diterima orang atau ditolak orang, dia sabar. Apapun yang dia pikirkan, dia renungkan, dia mendapat atau tidak mendapat, dia sabar untuk semua itu. Dia menunggu dengan sabar. Dia menunggu jawaban dengan sabar. Dia menunggu hasil dengan sabar. Itu juga adalah orang yang tahu bersabar dan tahu mengucap syukur. Bersabar dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Ya, kalau misalnya Tuhan memberikan rezeki secukupnya hari ini, dia sabar. Terima kasih Tuhan. Mau lihat Tuhan. Thank you God. Ya, bersabar indangnya, bersabar amang. Ya, bersabar kita, saudara-saudariku. Ya. Karena memang orang yang bersyukur itu tidak mau menuntut lebih. Tapi apa yang Tuhan berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu, ya. Dia tahu Tuhan itu pasti lebih tahu apa yang penting, apa yang mesti Tuhan lakukan baginya. Dia tidak mau menuntut. Ya, kadang-kadang orang yang suka bersyukur dan sabar itu, dia akan berpikir dengan pemikirannya, dengan perasaannya juga, mindsetnya juga ya. Kenapa kita mengatur Tuhan ya? Dia kan Tuhan kita, dia Allah kita, Yesus kita, dia roh, dia tahu. Dia tahu apa yang terpenting dalam hidup kita. Apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Maka orang-orang yang selalu mengatakan aku bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan apa yang kumiliki. Aku bersabar Tuhan. Dengan setiap jawaban doaku. Aku bersabar menunggu. Itu adalah orang yang tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena dia juga menyadari. Dia adalah manusia yang berdosa. Tidak bisa menuntut banyak. Sedangkan apa yang dia lakukan adalah sedikit di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih sesuatu pun sederhana, ya terima dengan baik. Dan dia akan bahagia. Mengapa? Karena orang-orang yang bersyukur saudaraku adalah orang yang mengenal diri, mananda diri. Itandai mana diri. Nah, dia mengenal dirinya adalah manusia mulai keterbatasan tetapi punya Tuhan yang hebat. Mengenal diri. Karena segala sesuatu dari satu titik sampai besar itu adalah kuasa Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Dia mengenal Tuhan itu. Semua sumber itu adalah berasal dari Tuhan. Satu hasta pun tak ada yang bisa manusia menambahi. Satu hasta pun tak ada yang bisa kita untuk menambahi. Nafas kita ini aja dari Tuhan dan milik Tuhan. Tubuh kita ini juga adalah berasal dari Tuhan dan ini milik Tuhan.
Harta-harta yang kita dapatkan juga, ya. Kekayaan yang kita miliki, hagabeun, hasangapan, itu juga berasal dari Tuhan. Dan itu semua milik Tuhan. Kita hanya diberikan untuk hak pakai dan bersyukur senantiasa dengan apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Makanya banyak orang berontak dan tidak mau mengucap syukur. Karena mereka ingin lebih dan ingin segala-galanya. Dari itulah dasar dari selalu kita jatuh di dalam kebersalahan dan dosa. Makanya ada suatu kata pepatah mengatakan demikian. Saya akan bacakan untuk kita. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Artinya, kita hanya melihat kesalahan orang lain, bahkan kesalahan sekecil-kecilnya pun kita sebarluaskan. Sementara begitu besarnya kelemahan yang ada pada diri kita, kita tidak pernah mengakuinya. Itu tadi. Gajah di pelupuk mata kita tidak kita lihat, tapi semut di seberang lautan sana bisa kita lihat. Kita hanya banyak menuntut segala sesuatunya di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak dikoreksi dulu. Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan. Tuhan menginginkan kita sebenarnya. Mengapa orang tidak mengeluh? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Tuhan menginginkan, seandainya kalau kita masing-masing mengatakan, kenapa aku berdosa, itu lebih baik. Atau daripada kita mengatakan, kapan aku masuk surga? Kapan aku hidup dibenarkan? Kapan aku mau jadi kaya? Kapan aku menjadi orang hebat? Ya, lebih bagus kita mengenal diri kita. Kapan aku bisa berbuat baik bagi Tuhan? Kapan aku tidak berdosa? Seperti itulah. Kita harus menanda diri, mengenal diri kita. Kita ini harus lebih menyadari diri kita di hadapan Tuhan siapa. Firman Tuhan mengatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Jangan mengeluh tentang hidup kita. Karena hidup mati kita pun itu sudah Tuhan atur. Yang kita eluhkan sebenarnya, Tuhan ingin mengeluhlah akan dosa-dosamu. Kapan kita berhenti berdosa, saudaraku? Ada enggak ucapan dari lubuk hati kita mengatakan, hai jiwaku, hai tubuhku, hai pikiranku, kapankah kita berhenti melakukan dosa? Kita mengeluh kapan? Yang ada apa yang terjadi? Kita selalu rajin berbuat dosa. Ya. Janganlah hanya berlaku jujur terhadap kesalahan orang lain, sementara kita tidak pernah berlaku jujur terhadap perilaku yang kita perbuat. Ya, sedemikianlah firman Tuhan yang mau menegur hati kita, memateri kita di dalam kita mengenal diri kita, jati diri kita sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan. Mari kita mengeluh perbuatan kita, mari kita keluhkan dosa kita, mari kita keluhkan cara pandang pemikiran kita dengan selalu berbuat yang tidak benar, tidak adil di hadapan Tuhan. Jangan mengeluh dulu dengan hal-hal yang hebat, karena semua itu sudah tersedia di hadapan Tuhan. Jika kita berlaku adil, jika kita berlaku jujur, jika kita berlaku benar di hadapan sesama kita, Tuhan pasti cukupkan, berikan berlimpah-limpah rahmat dan anugerah. Tuhan berikan, sediakan bagi kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang sangat mengherankan. Dan dia adalah Tuhan sumber dari segala-galanya. Untuk itu saudara, mari kita keluhkan segala perbuatan dosa kita, agar kita bisa tahu jalan pulang kembali kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu pada hari ini, supaya kami mengenal diri kami di hadapan-Mu adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan perbuatan yang tidak benar, penuh dengan perbuatan yang tidak adil, penuh dengan perbuatan yang menjengkelkan di mata Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, untuk kami hanya mengeluh tentang perbuatan-perbuatan dosa kami, tapi kami harus berlatih untuk mengucap syukur dalam segala hal, dan selalu harus sabar dalam menghadapi apapun itu di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, anak-anak Tuhan yang memperoleh keselamatan, memperoleh sukacita hanya dari Tuhan saja. Berkati jemaat-Mu, berkati semua hamba-Mu, berkati semua keluarga kami dan segalanya Tuhan yang rindu akan firman Tuhan.
Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ingat selalu tersenyum, jaga prokes, Tuhan memberkati.